oleh Bu Iis Hartuti. Jadi materinya kita sama ya. Jadi silahkan kalian simak. Nanti kalau ada untuk dicatat silahkan catat. Kalau ada pertanyaan tidak mengerti silahkan dicatat dulu pertanyaannya. Nanti bisa disampaikan langsung kepada Ibu Iis Hartuti. Oke, kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kepada Ibu Iis Hartuti disilakan. Baik, terima kasih waktunya Ibu Deis. Baik, anak-anak kita mulai. Hari ini bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Masih semangat belajarnya ya? Semangat. Ayo semangat. Yang pertama kita sapa dulu Ibu guru kita yang super duper Ibu Deis Rida Hayati ya. Bu Deis apa kabar? Sehat? Bu sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya. Baik, kita mulai saja yang akan Ibu jelaskan hari ini yaitu mengenai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini sebenarnya sudah Ibu tugaskan ketika ada di Google Classroom, tetapi alangkah lebih baik apabila kita ulas kembali mengenai pelaku ekonomi ini. Pelaku ekonomi adalah orang atau badan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa saja kegiatan ekonomi? Ada 3 kegiatan ekonomi, mungkin ada yang bisa menjawab dulu. Nah, ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. 4 pelaku ekonomi itu yaitu yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga negara atau pemerintah. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, keempat pelaku ekonomi ini sama-sama melakukan 3 kegiatan ekonomi. Hanya saja berbeda bentuknya. Baik, yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau Ibu, konsumen. hapunten, bade di-share materi nama, Bu? Boleh, Ayo. boleh. Biar anak-anak bisa lihat ya. Rumah tangga keluarga atau konsumen melakukan 3 kegiatan ekonomi juga. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Nah, boleh berikutnya, Bude? Kayak sakedap ya. Gagal. Maafkan. Gagal, maafkan. Enggak. Kayak sakedapnya orang di agengannya. Menawi biasa. Meloding. Baiklah. Tampilan atas ayah gambarnya. Tampilan sudah ada, tapi masih yang pertama yaitu mengenai kompetensi dasar. Oh iya. Dengan mempelajari materi ini, maka kalian diharapkan yang pertama bisa menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Jadi siapa saja, apa itu pengertiannya yang Ibu jelaskan tadi. Yang kedua adalah kalian bisa menyebutkan pelaku ekonomi itu siapa saja. Juga kalian bisa menyebutkan peran dan fungsi pelaku ekonomi. Yang keempat, kalian bisa menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaku ekonomi.
Baik, Ibu jelaskan satu persatu. Ibu ulangi lagi. Yang pertama, pelaku ekonomi itu adalah orang atau badan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Baik, coba kalian perhatikan di sini. Antara 4 pelaku ekonomi, antara rumah tangga keluarga, tangga perusahaan, kemudian rumah tangga pemerintah, juga rumah tangga masyarakat luar negeri, itu memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu persatu. Baik, yang selanjutnya. Nah, di sini. Nah, sudah kita sebutkan. Pelaku ekonomi itu orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi artinya, Bunda, apakah ini bisa tanya jawab atau hanya dijelaskan saja? Boleh tanya jawab, Bu. Langsung interaktif aja. Tunjuk aja siapa orangnya, boleh. Atau yang raise hand, Nesa Ayu, boleh langsung disapa. Malah ada macan ayah. Oh, boleh, Bu, langsung interaktif aja karena ini kan sebagian sudah mengulang ya. Jadi boleh ditanya. Mungkin ada yang tahu boleh apa yang maksud dengan tidak ada. Baik, Ibu jelaskan saja dulu ya. Produksi artinya kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Ibu beri contoh, misalnya ketika para petani sedang mengambil karet di hutan, ketika kita lihat karet itu belum begitu berguna atau belum ada nilainya. Tetapi ketika karet itu sudah dikirim ke pabrik pembuatan ban mobil misalkan, atau sepatu, maka nilainya akan menjadi lebih sangat tinggi, lebih mahal. Nah, itu kegiatan produksi, menambah kegiatan menghasilkan dan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Baik, yang kedua adalah distribusi. Pihak yang melakukan distribusi itu disebut distributor. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Apa tujuannya banyak memiliki distributor atau ada distributor itu? Apa tujuannya? Yaitu mempermudah konsumen mendapatkan barang atau jasa. Contohnya, ketika di masa era pandemi sekarang kita sangat membutuhkan banyak nutrisi, khususnya kalian masih sangat membutuhkan susu misalkan. Ketika kalian membutuhkan susu, tidak usah pergi ke pabrik Ultra Jaya yang ada di Jakarta misalnya, tetapi kalian cukup menghubungi toko-toko terdekat. Dengan demikian, itu bukti bahwa dengan adanya distribusi oleh pihak distributor, para agen atau toko, maka kita akan mudah memperoleh barang atau jasa. Yang ketiga adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Mungkin dalam pikiran kalian konsumsi itu makan saja. Nah, bukan sebenarnya. Konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, baju yang kalian pakai ketika awal dibeli itu masih sangat bagus. Tetapi lama-kelamaan baju-baju tersebut akan mulai pudar warnanya. Tas yang kalian beli misalkan awalnya bagus, tapi lama-kelamaan dipakai bisa saja tali tasnya menjadi putus. Nah, itu konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan, termasuk juga ketika kalian makan ya, menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Baik, berikutnya boleh. Nah, pelaku ekonomi yang sudah Ibu jelaskan tadi itu ada 4. Yang pertama,
rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan yang kalian lebih kenalnya itu produsen itu perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah atau negara. Dan yang keempat, rumah tangga masyarakat luar negeri. Kalau ada yang bertanya dulu, boleh Bu Deis, atau mau dilanjutkan saja, atau boleh kalian berbicara apabila Ibu menjelaskannya terlalu cepat. Ya. Sebelum dilanjutkan, silakan. Ya. Ada yang berkomentar dulu? Tidak ada? Baik, gimana Bu Deis, dilanjutkan saja? Iya, boleh dilanjutkan Bu. Baiklah. Berikutnya. Bagaimana peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Ya, baik. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Ya. Nah, kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran rumah tangga keluarga itu sebagai produsen atau produksi melakukan kegiatan produksi. Sebagai pelaku ekonomi, rumah tangga keluarga itu yang pertama adalah melakukan kegiatan produksi. Mengapa begitu? Karena rumah tangga keluarga itu memiliki penyedia faktor produksi. Misalkan, ya, memiliki tanah atau lahan, nanti akan memperoleh uang sewa. Yang kedua adalah memiliki tenaga kerja, nanti keluarga akan memperoleh upah atau gaji. Memiliki modal, ya, akan peroleh keuntungan dari modal tersebut, atau bahkan memiliki keahlian. Contohnya si ibu memiliki keahlian membuat kue di rumah, lalu sambil di rumah si ibu itu mempromosikannya lewat media online. Jadi masih di rumah si ibu punya penghasilan, sebisa menjadi perannya sebagai produsen, seperti itu. Sebagai konsumen, jelas keluarga sangat membutuhkan berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja barang yang bagi setiap anggota keluarga akan berbeda. Kalian kelas 2 MTS akan membutuhkan barang yang berbeda dengan adik kalian yang masih bayi misalkan. Mungkin dengan barang kebutuhan ayah kalian dan anggota keluarga lainnya. Seperti itu. Ada yang bertanya dulu atau dilanjutkan saja? Kelas biar bisa pembelajarannya lebih itu boleh saling bertanya biar responnya bagus ya. Nah, sebagaimana yang Ibu katakan tadi, dengan memiliki faktor-faktor produksi di rumah tangga keluarga atau konsumen, maka keluarga akan memperoleh beberapa keuntungan. Di antaranya adalah ada sewa, kemudian dari tanah yang disewakan, misalkan dekat sebuah keluarga itu punya tanah atau lahan yang luas. Lalu sebelah rumah itu mau didirikan pabrik pengolahan makanan. Gak ada salahnya agar memperoleh penghasilan keluarga tersebut menyewakan tanah tersebut. Atau punya beberapa rumah kontrakan disewakan. Keluarga itu memiliki anak yang bekerja. Nah, tentu dia akan memperoleh upah atau gaji. Dari bunga yang ditanamkan juga tentu akan peroleh keuntungan. Ya, seperti itu. Baik, bisa dilanjutkan. Ya, baik. Ini peran rumah tangga keluarga. Sebagai konsumen tentu itu peran yang paling utama karena bagaimana sebuah keluarga bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu harus melalui kegiatan konsumsi.
konsumsi. Dan kegiatan konsumsi ini dilakukan oleh keluarga yang berperan sebagai konsumen. Ini merupakan peran yang paling utama. 2, sebagai produsen yang sudah Ibu jelaskan tadi, menghasilkan barang dan jasa ya apabila rumah tangga keluarga membuat produk langsung dan menjualnya kepada konsumen. Yang Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, distributor, yaitu ketika sebuah keluarga bisa menghasilkan barang atau jasa, misalkan Ibu kalau jasa gimana? Ibu tadi belum menjelaskan jasanya, kalau kalian belum paham, misalkan, yaitu ketika misalkan ibunya membuka salon dekat rumahnya sambil berada di rumah, ya, ibu-ibu atau emak-emak ini ya, ini bisa sambil memberikan jasa salon bagi mereka yang datang ke rumahnya. Jadi itu keuntungan yang luar biasa. Jadi sambil menjadi ibu rumah tangga di rumah, ya pekerjaan yang sama bisa memperoleh penghasilan. Seperti itu. Distributornya sekarang sudah canggih, bisa melalui media-media online, dipromosikan di sana. Bisa dilanjutkan lagi. Nah, atau membuka toko atau warung, ini jelas ya. Jadi sambil mengurus anak-anak di rumah, juga bisa sambil menjual berbagai jenis produk ya, melalui warung atau toko yang dibukanya. Bagaimana anak-anak, boleh berkomentar dulu, apa Ibu terlalu cepat atau kurang jelas ketika menjelaskan? Bude mungkin? Ada anak-anak? Ada yang berisik. Ya, tidak terlalu cepat. Sebentar dicek dulu. Silakan yang mau bertanya boleh ya. Langsung Boleh. saja dibuka mic-nya. Bu, ini terlalu cepat. Bu, ini teh apa sih? Boleh langsung ya. Dibuka Boleh, aja silakan. mic-nya. Kalau tidak bertanya, mic-nya ditutup biar suara Ibu Isnya terdengar jelas ya. Yuk, silakan Bu Is dilanjutkan saja kalau belum ada yang bertanya. Selain yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau menurut Ibu Dis, apakah saya terlalu cepat atau bagaimana? Boleh berkomentar. Ya, cukup Bu, mantap Bu, mantap. Begitu Bu. Baik. Terima kasih Bu Dais. Atau mau Bu Dais dilanjutkan atau saya dulu atau bagaimana sih? Billy Abi hanya ada orang teras ya ngejelaskan. Pada dilajengkeun deui Bu Da? Silakan Bu. Oh baiklah. Peran lain dari rumah tangga konsumen keluarga adalah yang pertama, pemakai barang dan jasa. Sudah Ibu jelaskan tadi, ketika keluarga memenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Yang kedua, pemasok faktor-faktor produksi yang tadi, yaitu yang tadi Ibu jelaskan, ketika punya tanah, kemudian ketika punya tenaga kerja, ketika punya modal, itu berasal dari keluarga yang tentu akan menambah penghasilan bagi keluarga sendiri. 3, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Jelas dengan kita memenuhi kebutuhan berbagai jenis barang untuk keluarga, barang dan jasa itu akan memperlancar atau melalui kegiatan distribusi. Kemudian yang berikutnya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen, ya. Dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Jadi kita sebagai konsumen itu pemerintah memiliki kebijakan memberikan label halal bagi setiap makanan itu untuk lebih terutama kita sebagai umat muslim. Nah, seperti itu adalah kebijakan dari pemerintah. Kemudian berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Itu tergantung dari kondisi pasar ketika itu. Ya, baik. Bisa berikutnya. Yang kedua adalah rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang namanya perusahaan tentu saja kegiatan yang dilakukannya itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, bagaimana peran rumah tangga perusahaan atau produsen?
sama, yaitu melakukan berperan sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai distributor. Yang pertama, sebagai produsen, jelas perusahaan akan menghasilkan berbagai produk, barang, dan jasa. Itu tergantung jenis perusahaannya. Misalkan PT Indofood, itu jelas bergerak di bidang barang. Mungkin kalian suka membeli barang-barang secara online, maka itu ada jasa pengiriman barang. Ya. Yang kedua adalah sebagai konsumen. Sebagai konsumen, untuk memperlancar kegiatan produksi, tentu saja perusahaan itu akan membutuhkan berbagai jenis faktor-faktor produksi. Seperti apa contohnya? Untuk membangun pabrik, maka perusahaan itu membutuhkan tanah yang tadi disewa atau dibeli dari rumah tangga konsumen atau keluarga. Pekerjaan produksi, kegiatan produksi barang atau jasa ini tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak ditunjang oleh tenaga kerja ahli atau profesional. Tentu mereka juga akan merekrut, atau merekrut itu mengambil para pegawai-pegawainya yang mereka butuhkan. Itu ya, melalui lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, seperti itu. Selain itu, para pekerja tidak mungkin mau bekerja apabila tidak dibayar. Nah, membayar berarti ada pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu sebagai konsumen. Jadi tidak hanya membeli saja faktor produksi, tapi juga membayar upah para karyawannya. Baik. Sedangkan sebagai distributor, yaitu menyalurkan produk, bagaimana strategi atau cara yang dilakukan perusahaan agar barangnya itu sampai ke konsumen. Bagaimana agar para konsumen mengenal barang-barang itu? Tentu perusahaan akan menggunakan media promosi. Mungkin kalian kalau lihat televisi, ketika sedang asik melihat tayangan televisi yang kalian sukai, sering diselingi dengan berbagai media iklan. Kita mengenal beberapa produk dengan diperkenalkan, bisa dengan di televisi, bisa di media online, atau kalau kalian ke jalan-jalan, lihat juga di pinggir-pinggir jalan ada beberapa baligo ya yang menunjukkan produk atau memperkenalkan produk tersebut. Selain itu, yang tidak kalah penting dalam peran distributor adalah tentu jasa dari para distributor, yaitu agen, toko-toko atau agen, atau warung-warung kecil yang mungkin dekat dengan rumah kalian. Itu juga sangat berjasa untuk menjalankan produk agar segera sampai ke tangan konsumen. Baik, bisa diteruskan. Ya. Peran lain dari rumah tangga perusahaan. Yang pertama, meningkatkan produk domestik bruto. Ya, jadi bisa meningkatkan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kadang pemerintah juga memiliki kebijakan dalam rangka menghasilkan produksi. 3, membayar harga barang faktor produksi. Tadi berapa, makanya di Indonesia sudah ada penetapan UMR, upah minimum regional. Itu salah satu kebijakan yang diberikan pemerintah dalam rangka ketika perusahaan membayar harga dari faktor produksi yang salah satunya adalah tenaga kerja. Yang tidak kalah penting adalah melakukan kegiatan inovasi. Inovasi itu produk yang baru ya pada produksi barang. Bagaimana suatu barang itu memperoleh tampilan, kualitas yang tidak kalah bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Dengan tujuan agar penjualan dari perusahaan tersebut menjadi lebih meningkat. Maka sekarang perusahaan itu menjadi ramai-ramai berusaha bagaimana agar produknya itu menarik
bagi para konsumen. Dilanjutkan atau tanya jawab dulu atau bagaimana? Baik. Nah, di sini ada hubungan interaksi antara rumah tangga, ini paling sederhana, antara rumah tangga keluarga atau konsumen dan rumah tangga perusahaan. Ini bisa digambarkan dalam model dua sektor. Kalau model dua sektor berarti antara dua, yaitu antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen atau perusahaan. Pertama kalian lihat, ya, adalah garis yang berwarna ungu dari rumah tangga produsen kepada rumah tangga keluarga. Rumah tangga produsen ada di sana, panahnya menuju ke rumah tangga keluarga. Rumah tangga produsen atau perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga. Sudah kalian lihat di sana? Yang pertama ada panah yang berwarna ungu dari rumah tangga produsen menuju ke rumah tangga keluarga. Baik. Nah, tentu kata Ibu tadi, rumah tangga produsen untuk melakukan kegiatan produksinya itu membutuhkan sumber daya. Sekarang lihat panah yang di bawah ada dari rumah tangga keluarga yang berwarna ungu ke rumah tangga produsen. Nah, untuk melakukan kegiatan produksi itu, maka rumah tangga produsen membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga. Dengan kata lain, faktor-faktor produksi. Atau ketika rumah tangga keluarga konsumen itu memiliki sumber daya atau faktor-faktor produksi yang tadi. Jadi saling membutuhkan. Rumah tangga keluarga memiliki sumber daya untuk memperlancar proses produksi rumah tangga produsen. Mungkin kalian ngerti ya, yang tadi Ibu jelaskan. Sebaliknya, rumah tangga keluarga pun membutuhkan barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan atau produsen. Tetapi konsekuensinya adalah tentu ketika barang dan jasa dipenuhi oleh rumah tangga produsen, maka rumah tangga keluarga harus melakukan pembayaran atas barang dan jasa tersebut. Sebaliknya, produsen atau perusahaan pun harus melakukan pembayaran untuk sumber daya yang diperoleh dari rumah tangga keluarga. Wah, Ibu akan sangat senang sekali apabila di antara kalian ada yang mau menjelaskan kembali model dua sektor yang barusan. Ada atau bagaimana Bu selanjutnya? Belum ada yang ngacung. Ada yang ngacung? Belum ada yang ngacung. Belum? Bagaimana, sudah jelas atau mau diulangi? Mungkin boleh ke semuanya dulu, Bu. Nanti kalau sudah selesai, baru kita gitu. buka tanya jawab ya. Baiklah. Baik, dilanjutkan saja kalau begitu. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Nah, pemerintah ini perannya sebagai regulator. Nah, apa itu regulator? Pembuat undang-undang untuk mengatur kegiatan ekonomi. Peran pemerintah itu tersirat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Jadi semua yang dilakukan pemerintah itu dalam kegiatan ekonomi itu semata-mata demi mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Jadi tidak bertujuan seperti perusahaan, berbeda. Kalau perusahaan itu tujuannya adalah mencari laba atau keuntungan. Kalau pemerintah tidak begitu, tetapi semata-mata untuk kemakmuran seluruh rakyat.
Selain itu, pemerintah juga memiliki kebijakan untuk membuat undang-undang atau regulator, ya, atau bagaimana contohnya bagaimana sebagai pembuat undang-undang atau kebijakan. Nah, agar produk yang dihasilkan orang Indonesia itu misalkan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri, bagaimana pemerintah membuat kebijakan, memberikan pelatihan-pelatihan kepada misalkan para usaha kecil dan menengah. Atau bagaimana agar produk kita tidak kalah itu pemerintah agar laku ya produk kita di dalam negeri itu bagaimana pemerintah membuat kebijakan membatasi impor barang tertentu, jenis tertentu. Seperti itu mungkin. Baik, dilanjutkan. Nah, peran rumah tangga pemerintah itu sama sebagai produsen. Kalau tadi perusahaan membuat barang, maka produsen dari sini, pemerintah itu adalah membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Ya, termasuk di sini bagaimana pemerintah membangun fasilitas-fasilitas umum bagi masyarakat. Sekolah yang sekarang kalian tempati, MTS Negeri 1 Tasikmalaya, bukan salah satu bentuk hasil pemerintah sebagai produsen, yaitu membuat sekolah, membangun fasilitas umum. Yang kedua, sebagai konsumen. Nah, untuk mewujudkannya itu, tentu pemerintah pun membeli peralatan dan perlengkapan kantor. Ya, misalkan, nah, pemerintah membeli berbagai baju seragam khusus untuk para anggota TNI atau Polri. Kalau kalian lihat, itu seragam se-Indonesia, tidak ada yang berbeda. Untuk membuat gedung sekolah negeri, tempat ibadah, jalan, kemudian bandara, tempat umum itu pemerintah juga harus membeli bahan-bahan dari perusahaan. Nah, itu peran pemerintah sebagai konsumen, membeli semennya, membeli lahannya, itu tentu saja membutuhkan biaya. Itu peran pemerintah sebagai konsumen. Atau peran pemerintah sebagai konsumen adalah ketika mengeluarkan uang untuk membayar para pegawai negeri sipil, TNI, Polri itu dibayarkan oleh pemerintah. Dari mana pemerintah memiliki biaya dana untuk itu? Kalian ingat bahwa sebagai masyarakat kita diwajibkan untuk membayar pajak, ya, untuk membayar pajak. Kemudian kita juga banyak mengekspor barang ke luar negeri, maka kita akan oleh ya keuntungan atau dari para pahlawan devisa kita. Maksudnya siapa? Yaitu para tenaga kerja yang berada di luar negeri. Itu juga sama. Sebagai distributor, bagaimana menyalurkan berbagai hal kepada mereka yang membutuhkan. Jadi pemerintah itu biasanya melakukan survei mana wilayah yang belum teraliri listrik, mana wilayah-wilayah yang belum ada sekolahnya, mana wilayah-wilayah terpencil yang akses jalannya masih kurang bagus. Nah, semua tujuannya itu agar mereka memperoleh kesejahteraan secara merata. Seperti itu. Nah, selain itu, pemerintah juga memiliki peran-peran yang lain. Sebagai yang dijelaskan tadi, memberikan kebijakan. Kebijakan itu misalkan menetapkan upah minimum regional bagi para pekerja. Jangan sampai upahnya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Itu bisa bekerja sama dengan pihak perusahaan. Atau ketika pemerintah membuat kebijakan, misalkan tadi kata Ibu membatasi jumlah impor barang, ya, tujuannya agar barang Indonesia juga laku dijual di dalam negeri.
pengadaan infrastruktur ya seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan seperti itu. Juga menyediakan barang-barang pabrik, barang-barang yang digunakan untuk fasilitas umum seperti taman-taman di kota itu untuk sirkulasi udara yang bagus ya, itu membuat taman, arena bermain dan jembatan penyeberangan itu kalau adanya di kota-kota besar seperti itu. Jadi ada jembatan penyeberangan khusus ya, beda dengan ketika kita berada di daerah kita itu memang jarang kita melihat adanya jembatan penyeberangan. Kalau di kota itu disediakan karena memang lalu lintasnya yang sangat padat juga demi keamanan para pemakai jalan. Seperti itu ya. Satu lagi adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Ya, siapa itu? Orang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukannya itu karena berada di luar negeri, yaitu masuk dalam perdagangan internasional, yaitu ada dua, kegiatan ekspor dan impor. Ini sudah sering kalian dengar. Kegiatan ekspor itu artinya kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Berikutnya. Nah, peran rumah tangga luar negeri pun sama. Berperan sebagai konsumen, berperan sebagai produsen, dan berperan sebagai distributor. Yang pertama, berperan sebagai konsumen, masyarakat luar negeri dapat membeli produk dari rumah tangga perusahaan Indonesia. Jadi tidak kalah barang-barang kita pun ya bisa dibeli oleh masyarakat luar negeri dan tidak kalah kualitasnya. Ya, seperti itu. Yang kedua, sebagai produsen, masyarakat luar negeri menghasilkan produk dan menjual produk tersebut ke Indonesia. Dalam hal ini, ketika Indonesia mengimpor barang, ya, terutama barang-barang yang tidak bisa diproduksi di Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai distributor menyalurkan barang. Kalau dari kita keluar itu ekspor, ketika mereka menjual barang ke Indonesia dari luar negeri itu adalah melakukan kegiatan impor. Orang yang melakukan kegiatan ekspor itu disebut eksportir, sedangkan pihak yang melakukan impor disebut importir. Berikutnya. Peran lain, ya, yang pertama, peran lain dari rumah tangga luar negeri adalah melakukan investasi. Investasi itu penanaman modal, ya. Melakukan investasi, investasi itu artinya penanaman modal. Pihak yang melakukan investasi disebut investor. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, memberikan bantuan dana berupa hibah ketika Indonesia menimpa bencana alam. Ketika Indonesia diterjang tsunami tahun 2040, tahun 2006 dulu ya. Nah, itu banyak sekali bantuan-bantuan dari luar negeri ke Indonesia. Itu salah satu perannya ya. Berikutnya adalah menambung tenaga kerja. Misalkan di PT Freeport itu banyak sekali tenaga asing yang masih bekerja di Indonesia karena memang ada sebagian pekerjaan yang masih membutuhkan keahlian dari tenaga asing. Atau ketika orang luar negeri membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, maka banyak sekali orang-orang Indonesia yang berperan sebagai tenaga kerja di luar negeri atau TKI atau TKW. Yang kata Ibu tadi yaitu diibaratkan sebagai pahlawan devisa bagi Indonesia. Berikutnya.
Oh, baiklah. Jadi terima kasih, demikian materi Ibu hari ini. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Lalu Ibu membuka sesi tanya jawab. Bisa ke Ibu atau bisa ke Ibu Deis juga sama ya. Kalau ada yang mau bertanya. Ibu akan senang sekali apabila kalian ada yang bertanya ya. Ibu senang sekali apabila ada yang mau bertanya, silakan. Ditampung dulu, siap. Ibu kembalikan dulu ke Ibu Deis. Terima kasih Ibu Deis waktunya ya. Ya, sama-sama. Ini ada Dewi raise hand nih Dewi. Ayo Dewi buka mic-nya. Kembali itu kembalikan yuk. Mute. Hapunten aya iklan Ibu. Sok mangga Bu Is. Tadi teh anu bade naros teh. Kenapa berhenti? Sepertinya Bunda sendiri yang berhenti. Aduh, what happened? Bu Is ke mananya? Ayo yang mau bertanya silahkan. Sebelumnya ada yang belum cung suara Ibu aya teh, cek and recheck. Ayaan ya. Sip, mantap, Malik. Oke. Sebentar, galeri view. Oke. Nah, kemana Bu Is? Bu Is teh suarana. Oke, ada yang mau bertanya? Saha nu bade naroskeun atanapi bade ditarosan. Tadi teh Dewi ngacung, mana Dewinya? Cung, Dewi ngacung. Mana Dewi? Sigana keluarnya. Teu aya Dewi. Sok. Mangga nu bade naroskeun sok mangga. Hari ini kita temanya adalah Bu Iis, hari ini ada 21 peserta ya, 21 siswa yang hadir alhamdulillah. Tadi ada beberapa juga yang dari Tania, dari 89, katanya nggak bisa ikut Zoom. Tazkia, ya Tazkia. Tadi Tazkia sudah masuk, tapi sepertinya terpental juga. Mangga hai, tekenging ragu-ragu dan takut-takut ya. Silahkan kalau mau bertanya, boleh acungkan tangan. Boleh acungkan tangan atau langsung dibuka mic-na Bu Abi bade naroskeun mangga. Sok mangga Bu Is bade ngajelaskeun deui nu sanesna mangga. Mic-na Bu masih di unmute. Teu acan. Mic-na teu acan Bu Is. Masih di mute. Teu aya suarana Bu Is. Mic-na masih di klik tanda mic-na diklik heula, teu aya suanten. Ya atuh urang dibuka ku ibunya. Sok, tos biasa Bu Is? Ya, sok silakan Bu Is. Ya, ada. Oh, bisa. Ya, sip. Minta. Ya. Ada. Ada Bu. Gimana? Apakah anak-anak ada yang bertanya dulu sebelum Ibu melanjutkan? Dewi tadi teh bade naros, mana Dewinya? Maulana mah nuju makan keneh cenah. Sok Dewi. Aya Bu, Dewi Bu bade naros Bu. Sok. Buka mic-na Dewi. Silakan. Tidak ada? Atau mau dilanjutkan ke materi apa Bunda atau bagaimana? Salah Bu.
Dewi bade naras ya Bu, Dewi bade naras. Oh. Siapa namanya? Dewi Leniawati. Sebutkan nama dan kelas ya. Oh, silakan. Gimana Dewi? Siap deh Ibu. Gimana? Gimana mau nanya apa? Silakan. Hilap deui cenah Bu. Dewi lucu. Kumagi kirang minum jantan hilap deui. Hilap deui. Atau Ibu mau nanya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah udah ngerti atau belum? Nah, sok mangga. Terus pas mananya yang belum ngerti. Jadi biar pembelajarannya gimana ya Bu? Ya, Ya. gimana Boleh di itu lagi Bu dari awal disimpulkan lagi dari awal sampai terakhir boleh tentang pelaku ekonomi. Silakan Bu Is. Baik. Baik Ibu simpulkan untuk materi yang Ibu jelaskan hari ini. Yang pertama adalah mengenai pelaku ekonomi ya, bahwa pelaku ekonomi itu kita simpulkan adalah orang atau badan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga, keluarga atau konsumen. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga, perusahaan atau produsen. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah atau negara ya. Yang keempat adalah rumah tangga dari masyarakat luar negeri. Nah, keempat dari pelaku ekonomi ini adalah melakukan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Atau dengan kata lain, berperan sebagai produsen, berperan sebagai konsumen, dan berperan sebagai distributor. Cuma peran dari tiap rumah tangga atau pelaku ekonomi itu berbeda-beda. Ya, produsen di rumah tangga keluarga akan berbeda dengan produsen di rumah tangga perusahaan. Akan berbeda dengan peran produsen di pemerintah. Akan berbeda dengan peran produsen di masyarakat luar negeri. Seperti itu. Juga apabila berperan sebagai konsumen dan distributor. Itu berbeda. Hai Dede. Hai Dede, ikut ya Dede. Hai, assalamualaikum Dede. Baik. Waalaikumsalam. Ibu kira itu Bu kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu pengertian dari pelaku ekonomi, kemudian siapa saja itu pelaku yang termasuk ke dalam pelaku ekonomi, dan peran dari pelaku ekonomi. Seperti itu, Bu Des, kesimpulannya? Ya. Hai. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Bu, apakah mau dilanjutkan ke materi agrikultur ya, maritim? Atau perdagangan dulu yang kemarin deh. Setelah pelaku ekonomi teh perdagangan dulu. Boleh, mau perdagangan yang nasional atau internasional seperti itu ya? Iya, perdagangan nasional atau perdagangan daerah. Sebentar, mau nanya, Cung anu tos gaduh LKS nak, Cung ngacung. Tos aya LKS nak. Dewi tos aya LKS, ya. Sultan tos aya LKS. Ton. Bu. Teu acan, sok. Kanggo ieu nya maksudna bilih ibu kayak ngajelaskeun Maulana tos aya LKS ngacung tong nyarios ngacung we. Oh belum. Maulana belum. Jadi untuk melihat misalnya boleh lihat di LKS nah gitu, kalau banyak yang belum kan tidak bisa menggunakan LKS gitu. Adik Citra sudah ada LKS? Oh, sudah. Sajwani udah ada LKS-nya? Udah ada LKS-nya. Ari Goris Bima Sahab. Oh, atas. Oke. Goris Bima sahanya?
Goris Bima saha? Goris Bima Arafah Najib. Kelas berapa, Bu? Goris. Ayo, Goris kelas berapa? Ayo Oppo A7 sahanya? Oppo A7. Atas, Bu. Hon, atas Oppo A7 sah. Oke, anu teu acan tiasa ka mamahnya di cana ka sakola. Tepangan heula wali kelasna atanapi langsung ka kantor biasanya dibuka di LKS tiap hari di sekolah mah. Mangga Bu Isar dilanjutkan wae sekilas pahinten tentang perdagangan wilayah dan perdagangan internasional. Perdagangan antar daerah dan Internasional. antar negara atau internasional. Nah, eta mah ku Ibu dijelaskeun anak. Baik, materi kita selanjutnya adalah perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Jadi kalau anak-anak di sana punya referensi buku atau apa, Bu? Atau hanya melihat saja, jangan saya jelaskan. Ya, boleh dilihat buku paketnya dan boleh dilihat LKS. LKS halaman sabaraha, Bu? Kalau di sini kalau saya LKS nanti di sekolah. Boleh buku paket, anak-anak ada buku paket. Halaman 129. Nah itu. Ada bisa membuka anak-anak atau bagaimana? Ada di GCR, Bu. Oh iya. Baik. Yang pertama, perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Tentu dari pengertiannya juga kalian udah pada bisa membayangkan bahwa perdagangan antar daerah itu adalah perdagangan yang dilakukan antar daerah dalam satu negara. Ya. Perdagangan yang dilakukan antar daerah dalam satu negara. Itu perdagangan antar daerah. Sedangkan perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara beberapa negara sedunia atau di dunia ya. Perdagangan yang dilakukan antar negara-negara sedunia. Ya. Perdagangan daerah ini disebut juga dengan perdagangan domestik. Ya. Contohnya misalkan perdagangan antar daerah itu misalkan antara provinsi Jawa Timur dengan Papua. Coba kira-kira sebelum dilanjutkan, Jawa Timur kira-kira memiliki apa, Papua memiliki produk apa yang bisa dijual. Jawa Timur itu adalah wilayah yang kaya akan produksi pangan, komoditi pangan. Itu kelebihan dari wilayah provinsi Jawa Timur. Papua, sebagaimana kalian tahu, nah kalau Papua itu memiliki produk berupa tembaga dan emas. Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki keunggulan wilayahnya dari sisi pangan, komoditas pangan. Papua memiliki keunggulan yaitu memiliki tembaga atau emas. Maka kedua wilayah tersebut di Indonesia bisa melakukan perdagangan antar daerah. Seperti itu. Itu contoh dari perdagangan antar daerah. Ya. Ibu bahas dulu mengenai perdagangan antar daerah sebelum ke perdagangan internasional. Apa ciri dari perdagangan daerah atau beberapa karakteristik
Yang pertama adalah karakteristik dari perdagangan daerah itu adalah spesialisasi. Artinya, karakteristiknya itu spesialisasi itu jika suatu daerah itu mengkhususkan diri pada produk komoditas tertentu. Jadi apa yang dimiliki keunggulan wilayah tersebut untuk bisa dijual ke wilayah lain. Jadi spesialisasi itu artinya mengkhususkan dalam produksi komunitas tertentu. Ya, mengkhususkan dalam produksi komunitas tertentu. Kira-kira begini maksudnya, apa yang produk khusus yang bisa dihasilkan di wilayah tertentu. Ya, mengkhususkan. Contohnya kembali ke Papua. Papua kalau disuruh menjual pangan, mereka tidak akan bisa karena mereka mengkhususkan diri kepada keunggulan mereka, yaitu spesialisasinya itu yaitu emas dan tembaga. Seperti itu. Mungkin komentar dulu, ada yang udah paham ya spesialisasi atau ada yang bertanya lagi dulu, silakan Bu Deis, atau mau dilanjutkan dulu? Lanjutan dulu Bu, nanti share catatan ininya bisa di boleh mencatat langsung, ikut ya Ibu juga sekalian ini mencatat dari Bu Is Hartuti, atau kalau tidak mencatat ini bisa dilihat nanti di GCR ya catatannya ya. Yang kedua adalah, maaf suaranya agak serak-serak. Yang kedua adalah biaya produksi yang rendah. Perdagangan antar daerah bertujuan untuk memproduksi barang dengan biaya yang rendah. Artinya, jadi yang kedua adalah biaya produksi yang rendah. Artinya, apabila biaya produksi suatu barang itu rendah karena banyaknya barang yang tersedia di wilayah tersebut, otomatis keuntungan yang diperoleh bagi daerah yang menghasilkan barang itu akan lebih tinggi. Mungkin kalian mengerti ya maksudnya. Jadi dengan biaya produksi yang rendah, ya, otomatis keuntungan yang akan diperoleh itu akan menjadi lebih tinggi. Bisa paham ya kalian? Yang ketiga, pertukaran barang. Ya. Tujuan dari perdagangan antar daerah itu adalah saling tukar berbagai jenis barang. Artinya saling melengkapi setiap barang yang tidak tersedia di wilayah tersebut. Ya. Bagaimana tujuannya? Saling melengkapi barang yang tidak tersedia di wilayah tersebut. Ya. Tujuannya untuk pengadaan barang-barang di daerah yang tidak memiliki persediaan atau punya, cuma persediaannya masih kecil. Kalaupun ada, tidak bisa memenuhi kebutuhan barang tersebut. Contoh wilayah Papua yang wilayahnya gersang itu tidak cukup menghasilkan bahan pangan. Beda dengan wilayah Jawa yang wilayahnya subur. Tapi Papua punya kelebihan, yaitu misalkan tanahnya itu meskipun gersang, sebagian ya ada yang gersang dan sebagian berupa hutan-hutan kayu, itu seperti itu ya. Jadi bisa memenuhi kebutuhan pangannya itu setelah melakukan kerjasama dengan daerah di Jawa misalkan. Yang keempat, spesialisasi dari perdagangan antar daerah adalah saling kerja sama. Jadi adanya hubungan perdagangan yang erat, ya, adanya hubungan perdagangan yang erat atau saling kerja sama. Yang kelima, spesialisasi atau yang kelima dari karakteristik perdagangan antar daerah adalah mengejar laba.
Tentu saja setiap yang dilakukan produsen dalam perdagangan daerah adalah untuk mendapatkan laba. Ngerti ya? Jadi tentu saja perdagangan yang dilakukan antar daerah itu yang berikutnya adalah ingin memperoleh laba atau keuntungan. Berikutnya adalah terarah pada konsumen. Terarah pada konsumen. Artinya bagaimana? Tentu produsen akan memproduksi barang-barang yang disukai oleh konsumen. Jadi kira-kira atau dengan istilah lain pangsa pasar. Sasarannya konsumen itu apa? Apa yang dibutuhkan? Kembali lagi tadi, Papua kekurangan bahan pangan. Otomatis konsumennya jelas membutuhkan bahan-bahan pangan dari Jawa. Seperti itu. Ya. Ibu kira cukup untuk karakteristik dari perdagangan antar daerah. Sebenarnya masih banyak, 6 saja dulu ya. Nah, kemudian apa saja jenis komoditas yang diperdagangkan antar daerah di Indonesia? Apa saja komoditasnya? Kira-kira apa saja? Kalian mungkin ingat, Indonesia itu adalah wilayah yang sangat subur. Dengan Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang paling besar, ya. Tentu komoditas barang yang diperdagangkan antar daerah di Indonesia adalah hasil hutan, kemudian pertanian karena tanahnya banyak yang subur, juga peternakan. Itu yang diperdagangkan. Komoditas perdagangan itu bisa berupa paling banyak itu adalah hasil hutan, kemudian pertanian, dan peternakan. Apa saja hasil hutan itu? Yang diambilnya itu berupa kayunya, getah dari karet, dan berupa rotan. Ya. Dari mana wilayah yang menghasilkan itu? Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Karena banyak hutan hujan tropis di sana. Nah, hasil hutannya itu berupa kayu, kemudian getah, kemudian rotan dari Kalimantan, dari Sumatera, dan dari Papua. Kemana mereka? Pangsa pasarnya kemana? Maksudnya sasaran wilayah pendistribusiannya kemana? Dari Kalimantan, Sumatera, dan Papua itu sasarannya adalah Pulau Jawa. Ya, jadi sasarannya itu wilayah yang akan dijualnya itu ke wilayah Pulau Jawa. Artinya pangsa pasar utama produk kehutanan dari pulau-pulau tersebut adalah Pulau Jawa. Ya, sasarannya Pulau Jawa. Karena memang di Jawa itu penduduknya sudah sangat padat, jadi kondisi hutannya sudah menipis ya, karena diganti oleh tempat-tempat industri. Di samping itu Jawa itu sebagai wilayah yang penduduknya paling padat se-Indonesia. Apa saja produk pertanian? Tadi kan baru hasil hutan. Yang kedua adalah pertanian. Komoditas perdagangan pertanian utama adalah berupa gula tebu dan kopra. Gula tebu dan kopra. Kalau gula tebu itu untuk pembuatan gula pasir, kalau kopra itu adalah untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Ya. Budis, kalau ada kekurangan mohon dikoreksi. Budis, kalau mau menambahkan atau ada kekurangan mohon dikoreksi.
Atau Sudah anak-anak mantap. yang bertanya juga boleh sih. Ya. Kemudian yang ketiga adalah, nah kopra tadi selain untuk minyak goreng, juga untuk bahan pembuatan sabun. Ya, selain bahan baku minyak goreng, kopra juga sebagai bahan untuk pembuatan sabun. Sedangkan komoditas dari hasil sektor pertanian adalah berupa sapi perah, terutama ada di Pulau Jawa, itu di Lembang. Budis, kalau tidak salah ada di Lembang ya, pabrik pengolahan susu sapi, sapi perah, atau unggas. Unggas itu berupa ayam, seperti itu, peternakan ayam, atau itik bisa juga. Sementara itu untuk peternakan yang lain ada di wilayah Nusa Tenggara. Karena wilayah Nusa Tenggara itu kebanyakan wilayahnya berupa sabana atau stepa. Ya. Peternakan lain itu kalau yang tadi sapi perah dan unggas itu ada di Pulau Jawa, maka hasil peternakan lain yang berupa sapi atau kuda itu adanya di wilayah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara bisa di Bali, di Papua, ya. Kebanyakan itu Nusa Tenggara kan memang wilayahnya itu berupa sabana dan stepa yang sangat menunjang untuk sektor peternakan. Ya. Mungkin itu baru perdagangan antar daerah ya, atau antar wilayah. Itu belum ke perdagangan antar negara. Mau diberhentikan dulu sampai sini dulu, Budis, atau mau dilanjutkan ke perdagangan internasional? Silahkan, dilengkapi saja dulu. Diteruskan dulu. Selanjutnya adalah perdagangan antar negara. Kalau tadi perdagangan antar daerah itu hanya berlangsung antara wilayah satu daerah dalam satu negara, maka perdagangan antar negara itu perdagangan yang dilakukan antar negara-negara sedunia atau internasional. Atau kalau bisa lebih dijelaskan, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar penduduk negara yang berbeda. Pertukaran barang dan jasa antar penduduk negara yang berbeda. Bisa antara dua negara atau lebih. Ya. Pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda. Secara umum, aktivitas perdagangan antar negara atau internasional itu adalah ada dua. Yang pertama adalah ekspor. Mungkin tidak usah dijelaskan ya, karena anak-anak sudah ngerti aktivitasnya itu. Perdagangan internasional itu yang pertama dalam kegiatan ekspor. Ya. Dan yang kedua adalah dalam kegiatan impor. Tidak usah dijelaskan, Budis, penjelasannya, atau kira-kira anak-anak udah ngerti tadi ya? Tadi sudah disampaikan di ya. peran ya. Tadi yang di peran rumah tangga dalam peran dari rumah tangga luar negeri yang tadi ya. Ya. Lalu apa manfaatnya? Manfaat perdagangan internasional atau antar negara. Yang pertama adalah mendapatkan devisa atau keuntungan. Misalnya kan begini. Apabila kita mengekspor suatu komoditas, maka kita akan mendapatkan mata uang asing seperti dolar Amerika, yen, atau dari Jepang. Nah, mata uang asing ini biasa disebut dengan devisa. Ketika kita
jual barang ke luar negeri, ke Amerika tentu akan dibayar dengan dolar Amerika. Ke Jepang akan dibayar dengan mata uang yen. Ke Inggris akan mendapatkan berupa pound sterling. Nah, seperti itu ya. Nah, kesemuanya mata uang tersebut yaitu disebut devisa. Yang kedua adalah memperluas kesempatan kerja. Jadi tujuan manfaatnya itu yang kedua adalah memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga adalah menstabilkan harga. Suatu jenis barang di dalam negeri harganya mahal atau jumlahnya kurang dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Itu ada kesalahan teknis. Terlalu anteng jadi santuy. Maafkan anak-anak ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Sudah kedengaran lagi atau bagaimana Bu Dais? Sudah ada, Bu. Sudah, baik. Maaf anak-anak ya, dilanjutkan lagi. Selanjutnya adalah tadi sudah sampai menstabilkan harga. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas konsumsi. Dan yang kelima adalah mempercepat alih teknologi. Ya. Jadi kita akan memperoleh ilmu dari teknologi-teknologi atau dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Yang keempat apa, Bu? Yang keempat adalah meningkatkan kualitas konsumsi. Meningkatkan kualitas konsumsi. Dan yang kelima adalah mempercepat alih teknologi. Dan yang kelima adalah mempercepat alih teknologi. Baik, mungkin sampai sana dulu perdagangan internasional baru sampai manfaat atau mau dilanjutkan sampai faktor pendorong perdagangannya, Bu Dais? Kalau waktunya kita mau sampai jam berapa? Kita waktunya juga sampai jam 9, Bu. Dicandak satu. Oh, baik. Oh, pas atau jam 9 ya? Sekarang udah jam 9. 2 menit lagi. Jadi ada 2 menit lagi. Jadi bagaimana untuk sesi tanya jawab dulu? Saya kira sebelum kalau melanjutkan materi waktunya mungkin tidak cukup ya. Baru sampai manfaat dulu. Baru mungkin lebih interaktif lagi apabila ada anak-anak yang bertanya ya Bu ya, atau bagaimana? Iya. Silakan jika ada bertanya. Mana iya? Terus tersimpan ke acara. Iya tuh. Iya. Hai Dede. Sudah tersimpan ya. Nah, boleh jika ada yang bertanya, boleh saya stop screen-nya aja ya. Baiklah. Baik dari materi yang tadi atau yang barusan Ibu jelaskan. Silakan. Oke. Kalau tidak ada, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan Ibu akan disampaikan di Google Classroom ya. Untuk tugasnya menyimak hari ini. Dan juga mudah-mudahan videonya hari ini sudah bisa disampaikan juga. Barangkali tadi ada yang terpental, sudah masuk tapi terpental katanya. Atau ada yang belum bisa ikut Zoom karena belum pasang aplikasi. Nanti boleh melihat tugasnya dan melihat penjelasannya hari ini di Google Classroom. Baiklah. Ya. Baik. Ibu Dais, bagaimana? Jadi kita cukup sampai
sekarang? Cukup sekarang Cukup saja jam 9 ya. jam 9. Iya. Baik, ditutup sama Budai saja, silakan. Ya, sebelumnya itu di atas ada forum daftar hadir. Di atas scroll yang baru hadir di chat ya, di kolom chat. Boleh silakan diklik di kolom chat. Ini yang mengisi baru 5 orang. Kalau sekarang coba terbaru ini berapa orang? Hai Bocil. Dedekku. Bocil. Bocil. Ikut belajar ya Dede, hebat. Sebentar nih ada terbaru, apakah masih sama ya, baru 5 orang yang mengisi absen. Nanti juga akan di-share saja di sana di Ya, mana? baru ada Elsa, ada Ilma, ada Zakwan barusan, ada siapa lagi? Barusan. Ya. Tahrul Ramdhani ada. Kemudian Mufti ada Maulana Malik, ada. Ya. Nazwa Ramadhani 810, Fernanda itu gimana? Ya. Ya. Baik, ya. Baiklah anak-anak. Ada Fernanda mau bertanya. Mau bertanya silakan. Silakan tuh raise hand. Ada. Kalau raise hand itu kayak Fernanda ini tangannya ya. Ada tombol tangan di atas. Kalau ini reaction nih, Ibu mau reaction nih, ya. Nah. Maulana ada raise hand, nah itu ya. Oh, kalau di Zoom meeting, ayah play musik. Kalau di Zoom, yang tanda raise hand itu mau bertanya, ya, itu mengangkat tangan. Atau iya ini ada juga, nah ini tanda ketawa gitu ya. Oke, coba lihat ini di chatnya, di kolom chat ada. Paling atas ada kolom ini ya. Nah, coba Ibu share lagi. Copy. Bentar, untuk everyone. Nah, di kolom chat Ibu kasih lagi form daftar hadir ya. Akan dikunci nanti jam 12. Jadi kalau daftar hadir yang ini adalah daftar hadir yang mengikuti Zoom. Nanti akan nampak kan ya. Iya, ya kalau berbeda. Di GCR itu berbeda. Yang GC. Yang di GCR. Jadi beda itu, ya Bu. Jadi beda ya, yang daftar hadir di Zoom dan yang di GCR. Beda. Betul, makanya tidak boleh ketinggalan ini. Kita ada 21 orang sama yang tadi terpental ada 24 ya. Ada yang keluar masuk ini. Ada yang keluar masuk. Nah, silakan di-copy dulu ini apa namanya? Daftar hadirnya. Yang sekarang silakan isi karena akan berbeda dengan yang nanti di Google Classroom ya. Sebentar saya copy dulu yang hadir. Nah Bu, itu yang ada tanda raise hand itu berarti mau bertanya silakan disapa Bu. Oh, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Itu yang raise hand. Ayo raise hand. Oh, ayo siap. Halo, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup ya Bu. Sudah Bu dari Ibunya? Boleh Ibu dulu dari. Malah Ibu yang terpental ya. Maaf, silakan Bu Yesar ditutup. Ditutup saja. Ditutup saja untuk pertemuan hari ini. Oh, baiklah. Baik, terima kasih Bu Dois waktunya. Baik anak-anak, sepertinya demikian saja materi untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mau bergabung di
join meeting ya bersama Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu Deis tadi jelaskan, apa yang Ibu jelaskan juga kalian sudah paham atau ngerti. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar. Salam sehat dari Ibu Bu Deis. Salam sehat juga ya. Baik-baik di sana. Kita semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Assalamualaikum